Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Keputusan ini diambil setelah dua kotanya, Hiroshima dan Nagasaki, hancur lebur akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus. Dihadapkan pada kehancuran total, Kaisar Hirohito mengumumkan akhir perang melalui siaran radio. Kawabe and American Colonel Mashbear, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby. Tolong sampaikan pada Bung Karno agar supaya beliau saja yang mengucapkan kemerdekaan bangsa atas nama rakyat Indonesia lewat radio. Tidak bisa, Bung. Soekarno pasti menolak usulan ini. Ayolah, Bung, kemerdekaan bangsa ini harus disegerakan. Kita harus bertemu dengan Bung Karno untuk berunding. Bung Hatta dan Sultan Syahrir menemui Bung Karno di rumahnya untuk membicarakan mengenai proklamasi kemerdekaan bangsa. Dengan berbagai pertimbangan, sampai-sampai Bung Kecil atau Sultan Syahrir bertengkar dengan Bung Karno, yang pada akhirnya tidak menemui kesepakatan. Bung, yang seharusnya memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini sebaiknya adalah kau atas nama rakyat Indonesia. Kita proklamasikan saja lewat radio. Tidak bisa, yang berhak menyampaikan kemerdekaan Indonesia adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Syahrir, bukan berarti kita tidak ingin segera melaksanakan proklamasi, tetapi kita tidak boleh terburu-buru. Kemerdekaan harus diproklamasikan secara terstruktur, melalui PPKI tentunya. Ini bukan soal menunda, tapi memastikan proklamasi berjalan lancar dan kemerdekaan kita kokoh, bukan rapuh. Serta kita mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Benar, jika gegabah bisa terjadi kekacauan dan konflik. Cara yang aman dan diplomatis adalah cara yang terbaik. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setiap detik sangat berharga. Kenapa golongan tua masih saja ragu? Sabar, Khairul. Justru karena itulah kita membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke sini. Tujuan utama kita adalah mengamankan mereka keluar kota untuk menjauhkan dari segala pengaruh Jepang. Di Jakarta, telinga mereka masih terlalu dekat dengan bisikan Jepang. Tepat. Ini bukan sekedar mengamankan, tapi ini juga mendesak. Mereka harus sadar, sekarang ini ada kekosongan kekuasaan. Jepang sudah menyerah pada sekutu. Ini momentum yang tidak akan datang dua kali. Soekarni benar, secara politis Indonesia sedang dalam status vacuum of power. Jika kita tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, sekutu akan datang sebagai penguasa baru. Kemerdekaan harus direbut, bukan menunggu diberikan sebagai hadiah. Itulah yang coba kita sampaikan, tapi perdebatan terus terjadi. Mereka masih berpikir ini terlalu terburu-buru. Padahal rakyat sudah siap. Di Rengas Dengklok ini jauh dari intervensi Jepang. Kita punya kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati. Kita paksa mereka melihat realita bahwa kemerdekaan adalah hak dan kehendak rakyat Indonesia, bukan lagi urusan Jepang. Tujuan kita jelas. Pertama, amankan para pemimpin. Kedua, desak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Tidak ada tawar-menawar lagi. Ini demi Indonesia. Karena Bung Karno menolak memproklamasikan kemerdekaan bangsa, Soekarni bergegas menuju kediaman Bung Hatta. Ia membawa sebuah pesan penting yang menjadi ultimatum dari golongan muda. Ia menyampaikan ultimatum bahwa 15.000 pemuda akan berdemonstrasi besar-besaran jika proklamasi tidak segera dilaksanakan. Kenapa kalian menculik kami? Kami menyelamatkan kalian dari demonstrasi yang akan terjadi. Kemana kalian akan membawa kami? Kami akan membawa kalian ke Rengas Dengklok, karena di sana areanya aman, dekat dengan asrama Peta. Di tengah penculikannya di Rengas Dengklok, Bung Karno diliputi oleh rasa risau seraya menantikan kabar kapan demonstrasi besar-besaran yang dijanjikan oleh para pemuda akan terjadi. Singkat cerita, setelah berita penculikan ini menyebar, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Hatta segera menyusul. Ia berhasil meyakinkan para pemuda dan membawa kembali Bung Karno dan Bung Hatta untuk ke Jakarta. Dan di Jakarta, mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda, yang ternyata sudah ramai dipenuhi oleh para tokoh pergerakan lainnya. Di sanalah, di tengah suasana yang genting, Bung Karno mengajak Bung Hatta untuk duduk bersama dan memulai tugas suci mereka, yaitu merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia.